Bersama Kapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa kepolisian lambat merespons laporan masyarakat. Dedi juga mengakui adanya fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran atau damkar dibanding ke polisi karena respon damkar yang dinilai lebih cepat. Kapolri mengakui bahwa kepolisian lambat dalam merespon laporan dari masyarakat. Fenomena ini membuat masyarakat cenderung lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran yang dinilai memiliki respon lebih cepat. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI Selasa kemarin. Lebih lanjut, ia menjelaskan waktu respon kepolisian dalam melayani laporan masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT masih di bawah standar PBB, yaitu lebih dari 10 menit. Untuk itu pihaknya akan meningkatkan layanan call center Polri 110 dan berharap masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. Dibilang SPKT dan laporan masyarakat lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Di sisi lain, Rumah Politik Indonesia atau RPI merilis survei nasional yang memotret kepercayaan publik terhadap kinerja Lembaga Penegak Hukum atau LPH. Dalam survei tersebut, kinerja Polri ditempatkan sebagai LPH dengan kinerja terbaik. Dalam survei yang dilakukan pada 9 hingga 15 November, Polri menempati urutan teratas LPH dengan kinerja terbaik yakni 20,5%. Disusul Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, KPK, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam survei yang sama, mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Polri, yakni sebesar 79,8%. Responden menilai Polri memiliki jangkauan dan struktur organisasi yang luas, modernisasi teknologi yang digunakan, kolaborasi dengan lembaga lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, respon cepat terhadap kejahatan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta keberhasilan mengungkap kasus besar. Survei ini melibatkan 1.280 responden di atas usia 17 tahun. Survei terkait dengan 6 lembaga penegak hukum ini, ternyata Polri yang menempati posisi yang tertinggi yaitu sekitar 20% lebih. Dan kalau kita lihat, kami tanyakan terkait lebih lanjut alasan dari responden kenapa memilih Polri, ternyata karena strukturnya itu ya sudah sangat luas. Karena memang kita lihat struktur Polri ini kan memang sampai ke tingkat paling bawah, ada itu Babim Kamtipmas ya. Terus kemudian alasan kedua yang dimunculkan adalah terkait dengan penggunaan teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh Polri. Misalnya kan ketika HUT kemarin ada pertunjukan bagaimana penggunaan teknologi yang dimanfaatkan oleh kepolisian untuk bisa melayani masyarakat agar lebih maksimal lagi dan lebih mudah lagi melayani masyarakat. Berdasarkan survei itu, meski saat ini LPH sedang mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar pada penegakan hukum di Indonesia agar supremasi hukum bisa tegak berdiri secara persisten, berkeadilan, dan proporsional. Tim Liputan Berita 1. Bersama Kapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa kepolisian lambat merespons laporan masyarakat. Dedi juga mengakui adanya fenomena masyarakat yang lebih pilih melapor ke pemadam kebakaran atau damkar dibanding polisi karena respon damkar yang lebih cepat. Untuk itu pihaknya terus melakukan evaluasi dan reformasi di tubuh kepolisian. Kita akan membahasnya lebih jauh. Pemirsa, sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu narasumber bergabung di studio. Ada Ketua Indonesia Polisi Watch atau IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mas Said. Selamat malam. Apa kabar, sehat? Sehat. Sehat ya, baik. Ya. Dan kita juga
terhubung dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Kita sapa ada Ketua Penasehat Ahli Kapolri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi serta anggota Komisi 3 DPR Sudeson Chandra. Selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak, Pak Ito, Pak Sudeson, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin langsung memulai diskusinya. Saya ingin memulai ke Pak Sugeng terlebih dahulu, narasumber di studio. IPW melihatnya seperti apa berkaitan dengan apa yang disampaikan secara resmi, kita bisa sebut sedemikian, di hadapan forum DPR begitu ya. Seorang petinggi Polri mengakui bahwa ternyata ada kelambatan dalam respons masyarakat. Bahkan masyarakat lebih memilih pemadam kebakaran. Bagaimana IPW melihat hal ini? Ini satu hal yang baru ya. Saya baru ada mendengar dua petinggi Polri yang secara terbuka menyampaikan otokritik. Satu Pak Kalem Diklat itu Komjen Krisnanda, Komjen Krisnanda, dan yang kedua ini Pak Wakapolri ya. Nah ini satu hal yang sangat baik menurut saya. Pak Wakapolri mengakui adanya satu hal-hal yang kurang di institusi. Tadi soal respon ya. Soal respon ini sangat penting nih. Ini saya harap menjadi satu otokritik karena ini disampaikan oleh Pak Wakapolri, pimpinan Polri ya. Ini harusnya turun kepada aparaturnya ya untuk juga bisa menyampaikan otokritik kepada diri sendiri dan kemudian terbuka. Dan tentunya memperbaiki ya, kan tidak sampai berhenti pada otokritik saja, tapi memperbaiki. Ini disampaikan di depan forum DPR, forum yang terhormat, forum pengawas kerja kepolisian. Ini menjadi catatan yang berharga buat IPW. Ini harus patut diapresiasi ya. Tinggal perbaikan ya. Perbaikan itu pasti harus didampingi dengan pengawasan, ya, pengawasan internal, ya. Tapi Pak Sugeng, apakah Anda setuju dengan pengakuan itu bahwa memang selama ini Polri lambat merespons laporan masyarakat? Ya kan banyak yang muncul itu sampai ada, ingat nggak, yang di tol, ya. Orang yang minta pengawalan, kemudian responnya lambat, ya. Orang tersebut kemudian ketika mau mendatangi mobilnya yang yang mau ditipu ya, kemudian ditembak gitu. Ingat nggak yang di tol tol Banten, pokoknya daerah Tangerang ya. Kasus rental mobil itu. Iya, rental mobil ya. Itu kan terlambatnya Pak Kapolsek waktu itu ya. Itu memang ada kan faktanya. Kalau itu diakui memang betul terjadi ya. Oke, kita ingin coba minta komentar dari Pak Ito Sumardi selaku pihak yang berkecimpung di internal Polri. Pak Ito, kalau menurut Anda, apakah memang apa yang diakui oleh Pak Dedi Prasetyo ini, Pak Wakapolri, memang sebagai salah satu problem krusial yang memang harus diperbaiki dalam tubuh Polri kita, Pak Ito? Ya baik, saya sependapat dengan Pak Teguh ya. Bahwa ini juga sesuatu yang selama ini tidak pernah ya diperlihatkan, dan kelihatan pimpinan Polri kan selama ini ada yang anggapan bahwa pimpinan Polri resisten. Tapi pengakuan yang jujur terbuka pimpinan Polri yaitu Pak Wakapolri ini betul disampaikan oleh Pak Sugeng tadi bahwa ini satu hal yang perlu diapresiasi, dan ini menjadi satu introspeksi bagi ke dalam ya, terutama dalam reformasi di bidang pelayanan yang sekarang sedang dilakukan besar-besaran ya di kepolisian. Nah, kalau kita melihat mengapa respon daripada Polri ini lebih kurang cepat dibandingkan daripada respon teman-teman Damkar, tentunya di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan bahwa yang paling utama adalah bagaimana quick respon ya, cepat tanggap dari menerima laporan, dan yang paling penting adalah prosedurnya tidak berbelit-belit. Ya, selama ini kan kita rasakan prosedur itu yang berbelit-belit. Kemudian juga kita melihat bahwa kesiapan dari anggota Damkar dalam waktu cepat itu dia bisa melakukan sesuatu melayani masyarakat dengan segala perlengkapan sesuai dengan kondisi yang saat itu dihadapi. Jadi mereka itu menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat,
kemudian peralatan apa yang mungkin digunakan untuk bisa mendukung upaya-upaya untuk melayani masyarakat itu yang tentunya bisa menjadi sesuatu yang harus dicontoh oleh kita. Kita tidak boleh malu ya dengan damkar. Tapi tentunya kalau kita lihat bahwa tugas pokok Polri ini kan sebagai pelayan utama dari masyarakat ya. Nah, sekarang banyak hal-hal yang mungkin di luar daripada tugas pokok dan fungsi damkar yang dilakukan oleh damkar yang sebetulnya itu lebih cocok kalau dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Jadi saya kira di sini adalah evaluasi yang mendalam, kemudian bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Sekarang kan sudah ada buku yang namanya Do and Don't ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. SOP ini tentunya menjadi satu sasaran sehingga betul-betul yang namanya peningkatan kepercayaan masyarakat itu tidak hanya sebatas kepada retorika saja, tapi betul-betul realita dan bisa diharapkan oleh masyarakat. Kita bisa lihat Mas sekarang bagaimana tugas anggota kepolisian khususnya lalu lintas disebar di daerah-daerah macet. Nah di sini polisi kan untuk rakyat dan polisi juga harus bisa ada di dalam kehidupan masyarakat ya. Misalnya kalau Babin Kamtipmas dia menjemput bola dengan mendatangi RT RW menanyakan kepada masyarakat. Kita punya film pendek yang namanya Pak Babin. Kita bayangkan kalau Pak Sugeng pasti setuju kalau di Indonesia itu semuanya Pak Babin di tiap-tiap polsek seperti itu mungkin tingkat pelayanan kepercayaan masyarakat akan sangat tinggi Mas. Demikian. Oke baik, sebagai otokritik, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ini positif bagi Polri begitu ya. Saya ingin ke Pak Sudesson Komisi 3 DPR. Pak Sudesson, Anda tentu mungkin mendengar langsung pernyataan Pak Wakapolri saat rapat di DPR begitu. Bagaimana kemudian tanggapan teman-teman DPR? Ya tentu ya kita sangat senang. Artinya bahwa sekarang Polri mau membuka diri. Polri mau mendengar masukan dari masyarakat, ya kan? Ini kan tanda baik, ya kan? Untuk bagaimana memperbaiki diri ke depan. Ya, saya hadir waktu beliau menyampaikan itu, dan beliau tuh menyampaikannya dengan kami memperhatikan mimik beliau ya, dengan wajah yang serius. Dan juga ada timbul suatu ya walaupun beliau itu program-program ya kerja-kerja kepolisian itu sudah sangat banyak dan sangat bagus, ukuran-ukurannya jelas, tapi kemudian beliau berani membuka diri ya, artinya bahwa institusi Polri orang nomor 2 di kepolisian sendiri berani membuka diri. Tentu ini suatu sign yang bagus sekali bagi kita, ya khususnya teman-teman di DPR maupun di seluruh masyarakat Indonesia, dan berharap agar ini ditangkap oleh seluruh jajaran kepolisian untuk bagaimana secepatnya berbenah diri, memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya rasa begitu. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Sugeng dari IPH. Pak Sugeng, menarik tadi berkaitan juga dengan respons damkar yang justru lebih cepat begitu ya. Ini kan semacam ada fenomena yang di tengah masyarakat kita begitu yang lebih memprioritaskan damkar untuk urusan tertentu begitu ya, ketimbang menghubungi kepolisian. Menurut Anda apakah ada hal krusial yang perlu dibenahi begitu agar kemudian masyarakat kembali lagi bahwa setiap ada urusan atau keperluan yang membutuhkan aparat penegak hukum kita, Polri, ini bisa diperbaiki, responsnya harus lebih cepat lagi, Pak Sugeng? Harus dipahami nih, back mind dari Pak Wakapolri membandingkan polisi dengan damkar. Sebetulnya tidak apple to apple ya, tidak apple to apple. Tapi Pak Wakapolri ini ingin menggambarkan secara sederhana. Tidak apple to apple-nya tugas polisi lebih berat dari damkar ya. Kompleksitasnya lebih tinggi. Tapi beliau membandingkan dengan damkar itu sebetulnya ingin mau membuka mata pikiran anggotanya ya, bukan sekedar otokritik. Ya, membuka pikiran anggotanya harus serius loh ya, jangan main-main lagi loh. Membandingkan dengan damkar itu supaya juga gampang diterima oleh anggotanya, ya. Damkar kan volume pekerjaannya ya itu nggak sekompleks polisi ya, tapi dengan itu adalah satu niat baik ya. Jadi benar-benar
tadi saya harus apresiasi ini pernyataan terbukanya ya. Tapi memang tadi saya mau sampaikan, ini kan otokritik harus ditindaklanjuti ya. Ditindaklanjuti dengan kalau dalam hal pelayanan yang paling penting adalah sebetulnya keteladanan sikap pemimpin pada setiap satuan. Oke. Ya. Ini penting ya karena pada wajah Polri front fasad daripada wajah Polri itu di pelayanan, di SPKT ya. Bagaimana ya kalau misalnya pada fasadnya itu kita mulai bandingkan dikit ya dengan Satpam BCA. Oke. Mengalami Satpam BCA, selamat pagi, apa yang bisa dilayani. Nah, kalau tadi di Damkar soal kecepatan. Ya, kecepatan ya. Kecepatan itu sangat relatif ya. Tapi Pak Wakapolri mau membandingkan secara sederhana aja. Nah, yang harus disampaikan adalah bagaimana untuk ditekankan sikap humanis ya. Humanis anggota Polri ketika melayani masyarakat ya. Tadi dikatakan juga soal apa itu tadi yang tadi Babin. Nah, Babin ya. Tampilan-tampilan seperti itu penting. Ada juga Kapolres Serang yang lucu tuh ya. Ya walaupun ini dia suka buat konten lucu. Nah, humanisme harus diterapkan, kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan ya. Walaupun volume kerjanya banyak, IPW mendorong itu polisi bisa kerja dengan baik ya. Jangan kemudian menyakiti perasaan masyarakat. Oke, baik. Menyambung kecepatan pelayanan dari pertanyaan Pak Sugeng tadi, saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana sebenarnya mekanisme internal Polri dalam memastikan laporan masyarakat ini harus direspon cepat begitu? Di titik mana biasanya terjadi kemandekan, kemacetan hingga masyarakat merasa diabaikan begitu? Ya, itu salah satu aspek ya Mas. Mungkin 5 aspek yang perlu menjadi perhatian supaya kita juga bisa tanda kutip mengambil alih ya kepercayaan masyarakat bukan kepada Damkar tapi kembali kepada kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Yang pertama adalah bagaimana respon cepat ya terhadap pengaduan masyarakat tanpa prosedur yang berbelit. Ini kan yang sering dirasakan harus mengisi laporan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana kesiapan operasional petugas dan peralatan yang selalu siap 24 jam. Misalnya sekarang musim banjir. Ya. Nah, itu kan kita punya peralatan-peralatan itu ditempatkan di tempat-tempat yang daerah-daerah yang merupakan daerah banjir ya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pelayanan yang mencakup perhatian ya dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat ya. Kemudian tentu harus dikaitkan dengan kemampuan ya. Kemudian aspek keempat adalah sistem komunikasi ya. Ini kan tentunya selama ini bagaimana kita membuat jalur tadi disampaikan oleh Pak Sugeng misalnya masyarakat tuh untuk menghubungi polisi itu mungkin agak lebih sulit, lebih mudah menghubungi Damkar. Nah, sekarang harus kita kita sederhanakan ya untuk sistem komunikasi dengan masyarakat. Kemudian yang lain adalah pelatihan yang konsisten bagi petugas. Karena apalah artinya peralatan maupun kehadiran petugas kalau mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, ini tentunya 5 aspek ini menjadi satu perhatian. Nah, saya melihat daripada apa yang disampaikan Bapak Wakapolri itu sebenarnya selain untuk introspeksi sendiri, kemudian itu juga untuk memberikan motivasi. Nah, di sini ada pengawas internal, ada pengawas eksternal. Pengawas eksternal itu kan dari Bapak-Bapak Komisi 3 DPR sebagai mitra Polri. Kemudian dari IPW, itu yang tentunya harus didengar gitu ya. Jadi jangan sampai masukan-masukan dari beliau-beliau itu istilahnya tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga masyarakat juga akan kecewa. Yang penting kalau menurut saya untuk indikatornya adalah bagaimana menurunnya komplain masyarakat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat tidak hanya di kertas berdasarkan survei, tapi masyarakat betul-betul merasakan bagaimana kehadiran polisi itu diharapkan. Demikian, Mas. Baik, ada sejumlah aspek yang pada intinya adalah bagaimana pelayanan publik itu ditingkatkan. Saya ini ke Komisi 3 Pak Sudesan. Pak Sudesan, perlukah ada semacam intervensi regulasi misalnya yang perlu diperketat agar betul-betul reformasi Polri ini bisa berjalan berkaitan dengan pelayanan publik tadi, kecepatan respons dari terhadap laporan. Kalau misalnya kita bicara lebih teknis lagi, misalnya call center yang disediakan atau bagaimana kemudian perlukah ditentukan waktu responsnya? Kalau selama ini kan kita menggunakan standar PBB begitu ya, seperti yang dikatakan Wakapolri di atas 10 menit.
perlukah ada penegasan, misalnya menentukan waktu respons di bawah 10 menit misalnya, Pak Sudarson? Ya, terima kasih. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ito tadi, itu benar. Dan pada rapat kita baru ya terjadi ada 2-3 hari yang lalu, Pak Wakapolri itu secara gamblang ya sudah memaparkan semua indikator-indikator itu lengkap semuanya. Tapi yang paling penting dari ini adalah kita membangun kultur. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi kan, supaya setiap anggota polisi itu tahu bahwa mereka adalah pelayan masyarakat yang humanis tadi seperti dikatakan oleh Pak Sugeng. Sehingga mereka lebih lagi untuk bersemangat untuk meningkatkan kultur, budaya pelayanannya ya yang harus dikemukakan. Kalau indikator, kalau semua aturan sangat jelas ya. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Otto Hasibuan, Wamenko, ya. Dia dari pertemuan dengan Pak Kapolri, segala yang dituntut oleh masyarakat itu. Pak Sudarson. Baik, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Sudarson. Saya ingin kembali Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita misalnya lebih rinci lagi mengenai poin-poin yang perlu kita rekomendasikan agar tadi kultur, kemudian terutama sisi pelayanan begitu bisa diperbaiki lebih cepat lagi. Perlukah misalnya seperti yang saya tanyakan ke Pak Sudarson tadi, standar kecepatan pelayanan ini harus ditentukan spesifik agar kemudian ada satu acuan yang bisa kita ukur seberapa cepat. Itu perlu ya, kemudian dibuat oleh tim Polri, itu perlu dibuat ya. Tadi sudah disampaikan 5 aspek yang disampaikan oleh Pak Ito, itu sudah cukup lengkap. Apabila 5 aspek tersebut kemudian diimplementasikan, saya pikir bisa tercapai kepercayaan publik ya. Kecepatan, kemudian kesiapan aparatur, kemampuannya, peralatan ya, alat komunikasi ya. Satu sistem komunikasi di beberapa kepolisian sebetulnya sudah dibangun secara mandiri ya. Kayak di Semarang itu ada Libas ya. Libas ya yang mendapat penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara ya. Sistem komunikasi layanan kepada publik ini terintegrasi dalam Libas itu ya, terintegrasi kepada sistem kependudukan. Kemudian mereka bisa dicek posisi anggota Polri yang terdekat dengan pengaduan masyarakat ya. Jadi kalau ada masyarakat mengadu, comment center kemudian menghubungi semua petugas yang sedang bertugas saat itu. Nanti muncul informasi yang terdekat di mana. HP tidak boleh dalam posisi mati. Ya, ini salah satu inovasi Libas di Semarang dan di beberapa tempat. Ya, jadi sistem komunikasinya dibangun. Ya, kalau ini diimplementasikan bagus. Libas itu mendapat penghargaan tuh. Saya pernah cek di Semarang ya. Nah, jadi menurut saya detail perlu ya. Yang kemudian tetap menjadi yang perlu itu adalah mungkin spirit ya. Spirit memang menjadi anggota Polri itu menjadi pelayan masyarakat. Ada kemauan. Kemauan ya, bukan untuk yang lain ya. Baik. Gitu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Sudarson, nampaknya tadi belum selesai menyampaikan argumennya. Pak Sudarson silakan kalau jika Anda melanjutkan argumen Anda. Ya, bisa dengar? Bisa, Pak Sudarson. Ya. Jadi apa yang tadi mau saya sampaikan itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan juga, dari data-data yang kemarin dipaparkan, ya, jadi institusi Polri itu di samping ingin meningkatkan pelayanan, membangun telekomunikasi yang canggih sehingga tepat sasaran, tapi juga pendidikan, ya semakin hari semakin baik, ya. Bahkan pendidikan di luar negeri, bahkan tingkat rekrutmen, ya tingkat rekrutmen sekarang standarnya semakin hari semakin tinggi,
Nah, ini tentu kami yang diberi tugas untuk bagaimana mengawasi dan bersama-sama dengan pihak kepolisian, kami terus mendorong sehingga capaian itu lebih tinggi lagi. Walaupun pencapaian itu dari tahun ke tahun targetnya udah masuk, tetapi kita harus menjawab harapan masyarakat, ya, harapan masyarakat. Nah, salah satu yang tadi kemudian Pak Wakapolri itu dengan berani, ya, mengakui, membuka diri. Jadi beliau mengakui itu artinya bahwa polisi membuka diri, ya, untuk menerima semua masukan, menerima kritikan, ya, supaya nanti polisi akan berbenah, ya. Saya rasa demikian. Masih perlukah ada intervensi regulasi? Kalau regulasi, menurut saya sudah cukup. Aturannya sangat banyak, ya. Sekarang ini di pihak internal Polri itu aturannya sangat banyak, ya. Tetapi yang sekarang kita perlukan adalah membangun kulturnya, memperbaiki kemudian sikap mental. Ya, yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Sugeng tadi, bahwa Polri yang humanis, Polri yang melayani, ya, tidak menampilkan wajah garang militeristik, ya, tapi Polri adalah sipil, non kombatan. Polri adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Nah, inilah yang harus kita terus menerus tekankan. Dan dari pihak internal Polri dapat mendorong, membangun kultur yang humanis ini untuk pelayanan ke depan. Oke, baik. Saya ingin terakhir ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, singkat saja Pak Ito, mengenai reformasi Polri, apakah Anda setuju jika ini kemudian satu hal yang menjadi krusial, yang juga perlu dibenahi, perlu diperhatikan untuk dalam rangka reformasi Polri kita? Pak Ito. Ya, ini salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena kami penasehat ahli Kapolri selalu dilibatkan sebagai pendampingan, ya, untuk tim akselerasi transformasi Polri. Kami berikan masukan demikian banyak, dan betul dikatakan Pak Sudeson tadi, sudah banyak sekali hal-hal konsep yang sudah kita buat yang sifatnya adalah memperbaiki akar masalah selama ini. Hanya sekarang tinggal dua. Yang pertama adalah bagaimana dalam pelaksanaannya itu dilakukan pengawasan yang ketat. Yang kedua, pengawasan tanpa ada tindakan internal, karena kita sudah memiliki kode etik, tentunya tidak akan ada gunanya. Dan yang terakhir tentunya ini harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Jadi jangan sampai ini hanya sifatnya sesaat. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan oleh tim akselerasi dan transformasi Polri ini akan bisa merubah wajah Polri sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian. Oke, baik. Yang kita harapkan bersama juga begitu, semoga otokritik yang disampaikan oleh Wakapolri ini bisa menjadi bisa diwujudkan dalam langkah nyata begitu, ya, ini sebagai bentuk perbaikan. Terima kasih banyak Pak Ito, Pak Sudeson, Pak Sugeng sudah bersedia berbagi informasi. Salam untuk Pak Sugeng, Pak Ito. Ya, Pak Sudeson, Pak Ito, sampai jumpa. Sampai jumpa.